yang mungkin sudah diketahui metode pemecahannya. Maka kalau di dalam what is unknown, apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui itulah yang akan kita teliti supaya kita mengetahui. Gitu. Nah, berangkat dari adanya masalah, ya, yang mungkin sudah diketahui metode pemecahannya, tapi belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik. Ya. Misalkan sesuatu itu sudah pernah diteliti oleh orang, tapi hasilnya kurang maksimal. Kemudian juga dalam topik tertentu itu sudah diteliti orang, tetapi ada suatu celah ya, yang luput perhatian daripada penelitian terdahulu. Gitu. Nah, dari riset itu adalah dari bahasa Inggris, kalau risetnya dari Prancis. Ya. Artinya re itu adalah kembali. Ya. Kemudian to search itu adalah mencari kembali. Maka penelitian yang akan kita lakukan itu harus banyak penelitian terdahulu. Di mana penelitian terdahulu itu mau kita mapping, gitu. Kalau sudah kita mapping, ya, maka nanti pasti akan ketemu celahnya di mana, begitu. Ya. Nah, oleh karena itu kita kalau mau buat mapping yang baik, karena kita masih belajar meneliti, maka kita akan menikmati hasil mapping dari penelitian terdahulu. Kita ambil jurnal atau paper, artikel dari jurnal bereputasi, ya, yang itu terindeks di Scopus atau WOS, supaya kita sudah terbantukan dalam mapping tadi itu. Kalau ada DS1 untuk mapping sendiri itu nanti setengah mati, ya. Nah, mapping itu nanti akan digunakan di bab 1 maupun di bab 2, ya. Perhatikan untuk mapping. Untuk mapping itu bermacam-macam. Dari artikel-artikel atau paper-paper yang dipublish di Scopus maupun WOS atau SINTA, itu judulnya misalkan dari topik tertentu ada judul Systematic Related Review, ada SMS Scoping Mapping Review, ataupun yang lain. Ya. Intinya dia meneliti itu hanya paper-paper aja, artikel-artikel aja dalam topik tertentu, kemudian dilakukan mapping supaya nanti mengetahui celah-celah penelitiannya, kemudian mengetahui future research direction, petunjuk penelitian untuk akan datang. Ya. Nah, adanya semua ini yang harus kita pegang kemudian kita dalam melakukan suatu penelitian, yaitu the process of exploring the unknown, ya. Studying and learning new things, building knowledge about things that no one has understood before. Jadi artinya di sini kita melakukan eksplorasi yang tidak kita ketahui, ya. Untuk apa? Tujuannya adalah berkontribusi atau membangun suatu teori baru atau pengetahuan baru. Makanya ada DS1 ini kalau meneliti itu kita jangan diskusi. Kita masalahnya itu adalah diri kita, bukan masalahnya di perusahaan. Kalau menurut Anda nanti minta data di perusahaan, seperti kita, ya, itu akan diterima. Maka masalahnya itu enak kita berangkat dari literatur, karena apa? Kontribusi kita dalam meneliti itu berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ada di mana? Ilmu pengetahuan ada di Scopus, ada di SINTA, ada di WOS atau di publisher. Maka sebagai peneliti, ini calon peneliti akuntansi itu harus sering-sering melihat jurnal-jurnal internasional bereputasi dalam topik tertentu yang mungkin Anda mana topik yang dominasi, ya. Nah, di sini artinya peneliti diskusi. Makanya ada kalau maju skripsi saya tanya, itu metodenya apa? Sudah banyak penelitian terdahulu seperti itu. Kok masih diteliti lagi? Itu namanya rekomendasi, ya, berkumpul. Maka kita sekarang kuliah 4 tahun, meskipun kita masih S1, kita harus berkontribusi terhadap pengetahuan. Bagaimana caranya? Caranya adalah membaca dari suatu paper dengan topik tertentu yang dibantu oleh para peneliti terdahulu, dia melakukan suatu mapping yang namanya systematic review atau traditional review atau SMS, bermacam-macam. Coba ketik itu di Google review, nanti itu artinya. Ya, misalkan Anda ingin meneliti berkaitan dengan kepuasan pelanggan atau kualitas pelanggan,
Nah, apa sih sebenarnya yang dikejar oleh peneliti atau penelitian? Ya, di sini